Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Ini ada sedikit tambahan ya terkait dengan materi community planning, community based planning ya, kaitannya dengan perencanaan berbasis masyarakat, terkait tema atau chapter yang kita sampaikan atau tambahan sebagai tambahan materi yang bisa teman-teman diskusikan nanti. Materi ini adalah kaitannya dengan perencanaan partisipatif ya. Kalau minggu-minggu lalu kita sudah banyak berbicara tentang secara teoritis, teknis ya, bagaimana kaitannya dengan basis data yang bisa digunakan, teori top down dan bottom up seperti apa. Nah, pagi hari ini teman-teman sekalian ada tambahan terkait materi tentang perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif itu apa sih? Kalau menurut Wijaya ya, menurut Wijaya tahun 2001, perencanaan partisipatif itu adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Itu menurut Wijaya. Nah, ciri-cirinya perencanaan partisipatif itu seperti apa? Yang pertama, terfokus pada kepentingan masyarakat. Ya, nanti saya berikan studi kasusnya, contohnya. Jadi ciri-cirinya perencanaan partisipatif itu yang pertama adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah partisipatoris, teman-teman sekalian. Partisipatoris itu adalah setiap masyarakat melalui forum pertemuan memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu, dan tempat. Itu yang kaitannya dengan nomor 2 ya. Yang nomor 3 adalah dinamis, yakni mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak dan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif. Itu yang ketiga, dinamis. Yang keempat adalah sinergitas. Sinergitas dalam hal ini adalah menjamin keterlibatan semua pihak, selalu menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi. Bahkan hari ini yang namanya batas-batas itu sudah borderless ya, sudah tidak ada batas yang signifikan ya, karena hari ini yang namanya kepentingan dalam pengelolaan itu bahkan melewati batas-batas administratif. Nanti bisa kita diskusikan studi kasusnya. Yang kelima adalah legalitas. Ya, legalitas dalam hal ini adalah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, menjunjung etika dan tata nilai masyarakat, dan tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang keenam adalah visibilitas, teman-teman sekalian, yakni perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dijalankan, dan mempertimbangkan waktu. Nah, ini ada 2 studi kasus teman-teman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, yakni studi kasus kaitannya dengan bagaimana masyarakat itu mempunyai kewenangan untuk menyuarakan pendapat, dan juga bagaimana masyarakat itu punya hak terkait dengan memang kebutuhan perencanaan yang telah ditentukan dalam aturan. Ini tadi nomor berapa ini tadi aturan ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Nomor 5 ya, legalitas. Contoh, tadi malam saya ikut rapat kaitannya dengan bantuan langsung tunai dana desa ya, anggaran dana desa. Nah, di dalam anggaran dana desa itu teman-teman sekalian ada satu poin, yakni kaitannya dengan pemberian hak dan kewenangan terhadap masyarakat untuk menerima haknya kaitannya dengan KPM BLT. Nah, KPM BLT ini kan ada yang dianggarkan dari dana desa. Nah, teman-teman sekalian, tentunya kan di desanya masing-masing sudah mendapatkan banyak pembelajaran ya. Nah, tadi malam kami banyak diskusi kaitannya dengan perubahan, teman-teman sekalian. Ya, perubahan kaitannya dengan data KPM penerima BLT dana desa. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Nah, dalam hal ini teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, kebutuhan kaitannya dengan database yang sebagai penerima
dana desa BLT ini kan sangat krusial sekali. Karena kalau kita lihat teman-teman sekalian, ada banyak kasus-kasus di mana terjadi konflik interest, konflik kepentingan, karena data yang ditampilkan atau data yang disetorkan itu tidak sama dengan realita atau kondisi yang sesungguhnya, atau bahkan sebaliknya, ya. Jadi data yang dikirim itu justru data yang tidak memiliki keabsahan, ya, sehingga terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Padahal kalau kita lihat di dalam struktur organigram di desa itu kan ini unit pemerintahan paling kecil, ya. Nanti kita berbicara juga di unit yang agak tinggi, habis ini kabupaten atau kota. Kalau kita lihat di dalam struktur organigramnya di desa itu kan ada yang namanya kaur dan kasi. Ya, di dalam kaur itu kan juga kalau teman-teman sudah pernah banyak terlibat di desa itu kan ada namanya kaur urusan tata usaha, ya. Kaur urusan kaitannya dengan pemerintahan. Ada kaur kaitannya dengan pelayanan. Kasi juga sama, kepala seksi. Itu kepala seksi juga ada yang kaitannya dengan perencanaan, ya. Kasi kesejahteraan dan sebagainya. Nah, masing-masing bidang itu tentunya memiliki fungsi peran yang berbeda-beda kaitannya dengan apa yang dibutuhkan di desa. Nah, karena hal ini menjadi sebuah permasalahan teman-teman sekalian, tentunya harus sinergi antara seksi-seksi pemerintahan, kaur-kaur di dalam urusan pemerintahan dan juga kesejahteraan ini. Nah, yang menjadi permasalahan itu begini teman-teman sekalian. Mengapa hari ini kok kita melihat banyak data-data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan? Karena ternyata pembahasan kemarin ada banyak contoh, misalkan ternyata ada beberapa, ya, studi kasus contoh kota A, ya. Kota A ini ternyata tidak masuk kriteria, padahal yang ditentukan oleh Kementerian PDT, ya, kaitannya dengan ini juga dalam aturan PMK yang dikeluarkan oleh Kemenkyu atau Kementerian Keuangan itu ada poin-poin, ada 1 sampai 13 poin yang mengatakan ini adalah kriteria orang-orang atau masyarakat yang berhak untuk menerima BLT dana desa. Ini studi kasus, ya. Tapi ternyata di kota A, di desa A ini ternyata dari 13 kriteria itu tidak ada yang masuk. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Coba bayangkan, saya ulang sekali lagi. Dari pemerintah pusat, ya, dari Kementerian PDT, dari PMK yang diatur dalam Kementerian Keuangan, itu ada kurang lebih 13 kriteria sebagai poin karakteristik atau kriteria orang, masyarakat, warga yang berhak untuk menerima BLT dana desa. Tapi dari 13 kriteria ini, kota A, studi kasusnya kota A, saya tidak menyebut kabupaten atau kotanya, kota A di desa A ini tidak ada yang masuk kriteria. Lantas apakah dana desa ini kemudian yang sebagai bentuk poin dari BLT ini, KPM BLT ini dibiarkan saja, artinya masuk dana silpa dan sebagainya? Tentunya tidak. Nah, dalam hal ini tentunya ada yang namanya harus dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu sehingga membentuk kriteria tertentu bahwa masyarakat tersebut berhak untuk menerima BLT dana desa. Ini contohnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada modifikasi semacam hal ini, maka nanti akan terjadi konflik yang berkepanjangan yang terjadi di masyarakat. Sehingga tujuannya adalah salah satu kenapa kok ada musyawarah desa khusus, ya, ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan. Ini adalah tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi, untuk menyerap informasi, untuk menyerap pendapat-pendapat dari masyarakat, sehingga tujuan atau muaranya adalah keputusan bersama. Ini contoh pertama. Yang kedua, studi kasusnya teman-teman sekalian. Kalau kawan-kawan yang sudah terlibat di banyak proyek, ya, di banyak proyek ataupun pekerjaan yang setingkat kabupaten atau provinsi, teman-teman sekalian, apalagi yang sekarang yang sudah sistemnya sudah OSS, ya, online single submission, yang sudah sampai ke kementerian, itu kan sudah banyak perubahan, sudah sangat banyak perubahan. Kalau teman-teman 5 tahun yang lalu terakhir ikut terlibat, maka hari ini akan bingung bagaimana proses-proses, bagaimana alur-alur yang harus kita kerjakan kaitannya dengan proyek di lapangan. Salah satu contoh saja,
ada banyak dokumen-dokumen prasyarat yang kaitannya dengan pengajuan, kaitannya dengan lelang proyek dan sebagainya. Dulu yang sifatnya masih bisa kita akomodir secara bentuk konvensional ya, ketika ada kekurangan masih kita bisa serahkan lagi. Hari ini tidak bisa, karena data-data itu harus diverifikasi di awal. Belum lagi ada data yang dulunya dan sekarang sudah dirubah secara signifikan. Nah, belum lagi prasyarat yang kala itu ya tingkatannya dalam range-nya katakanlah 1 sampai 5, ternyata sekarang yang diminta adalah 6 sampai 8. Nah, ini menjadi kebutuhan kita bersama. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, dalam kaitannya perencanaan berbasis masyarakat ini, community development ini, bagaimana peran masyarakat kaitannya dengan perencanaan partisipatif, pembangunan partisipatif secara berkelanjutan atau sustainable development. Oke, kurang lebihnya itu kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan materi pagi hari ini. Selanjutnya kita bisa berdiskusi banyak di Firlenda yang sudah saya sampaikan. Ini hanya tambahan karena sebenarnya hari ini tidak ada meet karena sudah cukup kita ya, 4 kali meet sudah cukup. Selanjutnya adalah ini bagian dari tambahan dan assignment yang akan kita laksanakan ya. Jangan lupa assignment yang belum selesai di Firlenda yang roomnya sudah saya buat, teman-teman segera selesaikan. Terima kasih, cukup sekian kawan-kawan sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.